Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Kan untuk Ya, Ustaz. Terima kasih. ini Ustaz Uci, bentar lagi Ustaz mau ngajar kan ya? Ya, ya Di Ustaz. kelas- Lagi di kelas 6A. 6A. Ya. Oke, ini saya mau nanya dong beberapa hal ya. Ya, Boleh. baik. Silakan Ustaz. Baik. Hari ini mau ngajar apa? Insya Allah hari ini saya masuk pembelajaran tema 4, subtema 2, pembelajaran hari pertama. Oh iya, kelas 6 masih Kurtilas. Iya, masih Kurtilas Ustaz. Oke, Jadi baik. masih pakai tematik. Terus ini tujuan pembelajaran hari ini apa? Nah, hari ini insya Allah muatan pelajarannya kan ada 2. Yang pertama muatan pelajaran SBDP tentang reklame. Jadi tujuan pembelajaran hari ini setelah saya menayangkan video pembelajaran berupa jenis-jenis reklame, jadi anak-anak tahu apa aja jenis dari reklame itu. Kemudian setelah itu nanti anak-anak dikelompokkan juga, mereka bisa membedakan jenis-jenis dan selanjutnya mereka bisa membuat reklame. Kelompokkan membuat reklame. Ya, nanti mereka berkelompok setelah selesai pembelajaran, kita penjelasan, nanti mereka dikelompokkan sesuai dengan minat mereka masing-masing. Setelah itu nanti mereka membuat reklame secara kelompok, Oke. sesuai tema yang sudah mereka pilih. Ya. Selanjutnya kemudian Selanjutnya muatan pelajaran PPKN Ustadz. Oke. Nanti setelah ditayangkan beberapa gambar-gambar tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia, mereka tahu apa aja suku yang ada di Indonesia dan mereka bisa menjelaskan sikap sebagai seorang pelajar dalam menyikapi keberagaman yang ada di lingkungan mereka, Ustadz. Oke. Jadi reklame, membuat reklame, PKN-nya tahu tentang Keberagaman yang ada dan di kemudian lingkungan. menyikapinya. Bagaimana sikap mereka ketika menghadapi adanya keberagaman di lingkungan mereka. Oke. Nah, sekarang area yang hendak dikembangkan dicapai apa di situ? Area kemampuan ininya Ustadz, dalam kemampuan apa ya, menyeimbangkan kemampuan mereka ini Ustadz, tapi ya gimana ya, kemampuan membedakan. Kadang anak-anak masih bingung mana reklame visual, Oh, nah kadang reklame yang digital kadang masih bingung mereka. Kemudian jenis-jenis reklame kan ada poster, ada baliho, mereka itu masih bingung untuk membedakannya. oke. Ya seperti itu. Itu yang kemampuan membedakannya. Reklame. Kan tadi, Mengidentifikasinya. jadi nanti reklamenya pakai membuat langsung, bukan digitalnya. Yang sekarang. Iya, masih yang belum digital Ustadz, masih yang secara manual. Baik, nanti untuk ini mencapai ini nih, strategi yang dipersiapkan Ustazah apa? Kalau strategi kan kita masih menggunakan pembelajaran ADLX kan Ustadz, Oke. ADLX terpadu. Jadi di sana mereka juga ada telaah dulu, mereka menelaah jenis-jenis reklame, nanti baru mereka menggunakan secara mengeksplorasi, mengenalnya, kemudian nanti mereka mengaplikasikan apa yang mereka sudah ketahui, baru nanti mereka membuat produk yang tadi itu. Oke, ada presentasi di situ. Nanti ada Ustadz presentasi Oke. dari hasil karya mereka masing-masing. Oke. Baik Ustazah, saya pikir cukup ya. Jadi mudah-mudahan nanti untuk pembelajaran reklame dan keberagaman suku ini bisa berhasil dengan lancar dan sukses. Ya, baik. Syukron Ustadz. Terima Sama-sama. kasih masukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini apalagi dengan Ustazah. Hari ini Ustazah akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tematik. Nah pada hari ini kita akan mempelajari 2 mata pelajaran. Kita akan belajar materi yang pertama, muatan pelajaran SPDP tentang reklame. Ada yang pernah mendengar tentang reklame? Nah, kemudian yang kedua, muatan pelajaran PPKN tentang keberagaman suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, baik, yang pertama kita akan mulai ke muatan pelajaran
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, maaf mengganggu waktunya. Ini Ustadz, saya ada keperluan, ada hal yang ingin saya tanyakan. Ya. Dari hasil observasi Ustadz yang tadi dilakukan selama saya mengajar di kelas, kira-kira apa ya Ustadz yang masih kurang dari kegiatan belajar saya tadi, atau ada yang kurang dari langkah-langkah pembelajaran yang selama saya lakukan di kelas? Mungkin Ustadz ada saran atau tanggapan. Oke. Baik, Ustazah Suci, terima kasih ya atas kehadirannya. Memang setelah observasi itu memang nanti ada semacam coaching seperti ini. Tujuannya memang untuk refleksi ya, tujuan untuk evaluasi, dan juga kita akan merencanakan perubahan-perubahan yang mungkin bisa menjadi perbaikan nanti di kemudian hari. Baik, mungkin sebelum saya tanyakan, sampaikan ini gimana perasaan Ibu kemarin waktu ngajar tuh? Alhamdulillah, perasaannya awalnya agak tegang, tapi alhamdulillah udah berjalan lancar, udah terbiasa pembelajarannya. Udah terbiasa. Ya, Oke. Tekannya kenapa, Bu? Ya karena kita akan menggunakan sesuatu yang baru ya. Setiap pembelajaran itu kan kadang ada langkah-langkah pembelajaran atau media yang baru kita gunakan untuk anak-anak. Jadi tegang itu anak-anak yang bisa atau paham atau enggak dari yang kita lakukan. Kemarin pakai metode baru kah? Metodenya dari yang PBL, ADLX juga. Oh gitu. Ya, Ustaz. ADLX untuk yang bab ini baru pertama kali? ADLX, iya ini baru mencoba lebih. Kalau kemarin kan ADLX, ini ADLX yang introflexnya yang lebih lengkapnya lagi. Oke. Baik Bu. Saya kemarin sudah melihat APP Ibu, kemudian juga sudah di kelas, dan saya melihat langsung dari observasi Ibu tentang pembelajarannya. Nah, ini untuk kemarin itu ketika menyampaikan pembelajaran itu, ini Bu, area pengembangan yang Ibu mau kembangkan itu apa? Area pengembangan kemampuan pengetahuan dan keterampilan Ustaz. Kalau yang pengetahuannya itu tentang mengenal jenis-jenis reklame, kemudian nanti diharapkan setelah anak-anak kenal, anak-anak bisa membuatnya. Kemudian juga pengembangan keterampilan PKN, membuat reklame juga, tapi tentang keberagaman sesuai dengan pengembangan pengetahuan yang ingin saya capai, yaitu tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Berarti ada dua pelajaran di situ. Iya, SBDP dan sama PKN. Iya, karena tematik kan Ustaz di kelasnya. Dua-duanya pakai pengetahuan dan keterampilan? Iya, pengetahuan dan keterampilan. Dua-duanya? Jadi keterampilannya yang kegiatan dilakukannya kemarin itu satu, membuat reklame, tapi itu mencakup juga untuk keterampilan PKN, karena reklame yang dibuatnya itu reklame tentang keberagaman. Nah, jadi SBDP-nya membuat reklame, tapi tema atau isinya itu tentang keberagaman, jadi muatan pelajaran PPKN. Oke, baik. Kemarin juga lihat ada step yang cukup seru diikuti oleh peserta didik anak-anak itu untuk belajar sih. Memang dari media itu juga kemarin juga mencukupi, terus kemudian Ibu juga bisa memancing anak itu untuk antusias untuk belajar, untuk bertanya dan sebagainya. Nah, dan tadi area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi itu, nah sejauh mana keberhasilannya Bu? Kalau yang berdasarkan penilaian saya, keberhasilannya 80-90% bisa tercapai. 80-90%. Iya. Yang membuat berhasil itu ya salah satunya metode yang saya gunakan itu kan melibatkan anak-anak tidak hanya secara kelompok tapi juga individunya, karena menggunakan introflex tadi ya, individualisasi, observasi, refleksi juga. Kemudian juga media yang digunakan ada beberapa media audio, yang audiovisual seperti video pembelajaran, kemudian juga PowerPoint. Kemudian juga untuk meningkatkan antusias anak-anak juga, di awal kita juga menggunakan games, istilahnya
energizer tadi berupa kuis, kemudian juga lagu-lagu untuk memancing semangat anak-anak dalam belajar. Gitu. Tadi Ibu bilang ada 80-90% Bu ya? Iya betul. Berarti masih ada kekurangan. Iya betul, sekian masih persen. ada. Nah itu apa Bu kekurangannya, hambatannya? Dari hasil pengamatan yang saya lakukan ketika diskusi kelompok, masih ada siswa yang belum terlibat secara aktif. Jadi belum, misalnya dalam satu kelompok itu ada 6 orang, masih ada yang tidak terlibat aktif. Oh, iya. Iya betul Ustaz. Contohnya dalam ini lebih cenderung untuk anak yang introvert tadi ya Ustaz, yang memang lebih cenderung kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Nah jadi memang itu juga menjadi PR saya untuk mengembangkan metode pembelajaran yang bisa buat semua peserta jadi bisa terlibat secara aktif. Oh gitu. Nah gini Bu, jadi yang kemarin tadi harus menemukan ada yang tidak aktif, salah satunya adalah dengan sifat introvertnya. Iya. Nah sekarang apa langkah Ibu untuk selain menambah media, apa langkah Ibu untuk memperbaiki pembelajaran supaya nanti ada anak yang tidak aktif itu bisa aktif seperti anak teman lainnya, dan juga bisa meningkatkan ini Bu tingkat keberhasilan Ibu yang mungkin ya mendekati atau 100%. Iya. Yang pertama akan saya lakukan yaitu pengaturan pengelompokan. Jadi pengelompokan yang saya lakukan nanti akan juga melihat bagaimana karakter belajar anak, kemudian juga apakah mereka minatnya juga. Jadi kadang ketika anak-anak itu berkelompok dengan anak yang lebih pede, kadang yang kurang pede ini jadi agak malu, atau malahan dia sebenarnya punya pendapat, tapi dia karena temannya ada yang lebih dominan atau lebih vokal, dia akhirnya jadi mengurungkan diri untuk menyampaikan pendapatnya. Dan juga yang kedua, saya ubah metode di mana nanti yang untuk menyampaikan pendapat ketika berdiskusi itu di rolling, tidak hanya itu saja, agar setiap anak dalam kelompok itu juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Itu yang akan saya coba lakukan di kegiatan pembelajaran selanjutnya, Ustaz. Oke, baik. Untuk pengelompokan tadi mungkin sesuai dengan ini Bu ya, minat ya, minat belajar, minat sama gaya belajarnya. Gaya belajar. Oke. Kemudian untuk perlu disampaikan perlu di rolling ya. Iya, untuk betul. mengganti siapa yang nanti menjadi juru bicaranya. Nah, ada lagi mungkin lain Bu. Media pembelajaran juga bisa dibuat lebih interaktif lagi agar anak yang lain juga yang tadi kurang terlibat aktif itu juga bisa menjadi lebih aktif. Media pembelajarannya. Iya juga. Jadi nanti Ibu menambahkan media yang itu nanti melibatkan banyak siswa. Banyak siswa, misalnya menyusun puzzle itu juga bisa. Iya. Kan kalau misal media kayak PPT itu kan kadang masih ada anak yang tidak bisa mencakup semua siswa. Tapi kalau misal menyusun puzzle, apalagi ini reklame ya, kadang kan berupa gambar, bisa disusun dengan metode menyusun puzzle, di mana puzzle itu berasal dari reklamenya juga yang kita jadikan puzzle. Okay. Nah itu kan juga akan melibatkan seluruh peserta di kelompoknya. Oke. Ada 3 yang saya catat. Ada lagi mungkin yang bisa lakukan. Untuk saat ini sih itu dulu Ustaz. Ya. Baik. Dari nanti mengubah pengelompokan, terus kemudian merolling siapa yang mungkin mendapat di satu kelompok itu, dan kemudian menambahkan media pembelajaran yang nanti akan melibatkan siswa. Iya, betul. Situ. Nah, ini kalau saya boleh tahu kapan Ibu ini mau melakukan perubahan ini? Yang saya rencanakan untuk menerapkan yang tadi sudah saya sampaikan, insya Allah pertemuan selanjutnya Ustadz, karena memang pertemuan selanjutnya itu juga ada kegiatan belajar yang melibatkan peserta didik seperti diskusi. Oke. Tapi ini enggak sesuai dengan tujuan belajar enggak, Bu? Kalau yang ini ya sudah sesuai. Sesuai. Iya, sudah. Jadi nanti untuk pengelompokan
penyampaian pendapat yang di rolling kemudian media belajar itu bisa diterapkan. Nah, apa sih Bu tujuannya Bu kemarin? Kalau Tujuan yang pembelajaran. tujuan pembelajarannya yang kalau untuk SBDP diharapkan peserta didik itu mengetahui jenis-jenis reklame, kemudian juga peserta didik bisa membuat reklame. Itu yang SBDP. Kalau yang untuk PPKN itu peserta didik mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia, kemudian juga membuat reklame tentang keberagaman. Itu tujuan yang ingin dicapai. Okay. Kalau nanti Ibu pakai media bentuk puzzle berarti memang gambarnya disesuaikan dengan tema saat itu, Ustaz. Misalnya tadi ya tentang keberagaman. Keberagaman kan di Indonesia kan banyak gambar media gambar-gambar kayak rumah adat atau tarian tradisionalnya. Nanti dari situ kan bisa kita jadikan puzzle, nanti anak menyusunnya, kemudian kita minta untuk menyebutkan itu tarian dari mana setelah mereka selesai. Nanti kan itu kan juga bisa melibatkan, dibandingkan kita nayangkan ini tari dari mana. Misalnya ada tantangannya kan untuk anak-anak. Kadang anak-anak lebih suka ketika belajar itu tidak langsung dilihatkan gambarnya, tapi mereka dijadikan tantangan sehingga mereka merasa tertarik dan suka dengan pembelajarannya. Ibu menyiapkan berapa puzzle nanti rencananya? Kalau untuk tarian sih Ustaz, yang saat ini kita pelajari itu ada 5 tari. Jadi ya karena ini sebenarnya untuk bisa jadikan sebagai energizer juga sih Ustaz. Kalau itu juga sekalian pembelajaran juga. Jadi bisa satu kali jalan energizer dan juga media pembelajaran. Oke. Jadi untuk media memang bisa ini ya mencakup semua siswa ya. Iya. Terutama nanti yang mengatasi yang introvert itu bisa lebih aktif yang kembali. Tidak berani atau belum berani untuk berbicara, kan dengan gerak tangannya biasa lebih cepat kayak gitu. Oh gitu. Iya, biasa gitu. Oke. Baik. Nah, ini Bu. Tadi minggu depan udah dilakukan. Nah, Ibu udah belum? Udah melakukan semacam diskusi ataupun minta pendapat dengan teman sejawat? Belum sih Ustadz, belum dilakukan. Mungkin setelah ini akan direncanakan untuk dilakukan. Oke, kalau bisa memang sebelum di pelaksanaan itu Ibu diskusi dulu dengan teman sejawat biar nanti bisa mengetahui tentang kelebihan kelemahan perubahan yang dilakukan ini, nanti bisa berhasil tidak untuk meningkatkan tingkat keberhasilan Ibu yang tadi 80-90% Bu ya. Menjadi mendekati 100 juga. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu berhasil dalam pembelajaran dan anak bisa senang untuk tetap belajar sesuai dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu sukses dan berhasil selalu. Ya, baik, terima kasih juga masukan dari Ustadz. Semoga apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi bisa saya laksanakan. Dan juga peserta didik juga bisa memahami lebih dan juga menjadi pengalaman belajar bermakna untuk anak-anak. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.